Yo guys, semua secara kompak menyatakan Bitcoin akan drop setelah halving, post halving. Ada JP Morgan dengan Jamie Dimon di sana yang sering sekali memberi statement yang negatif terhadap Bitcoin. Kemudian ada Deutsche Bank. Deutsche Bank juga seperti itu, sama di sini memberikan statement negatifnya. Jika kita tambahkan lagi di sini daftarnya itu cukup panjang. Ada Peter Schiff yang hobi dengan emas dan menjelek-jelekan Bitcoin. Kemudian ada Warren Buffett dan Charlie Munger. Almarhum Charlie Munger juga seperti itu. Warren Buffett bilang ini red poison, akan nol nilainya segala macam. Kalau kita tambahkan ini daftarnya cukup panjang orang-orang yang membenci Bitcoin di sini, sahabat Black Cuan. Apakah mereka yang benar, kemudian kita yang salah di sini? Akan kita discuss kali ini di update video kali ini, sahabat Black Cuan. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini, sahabat Black Cuan. Yang pertama di sini kita berbicara dari beberapa topik yang akan kita bahas di sini. Yang pertama di sini adalah mengenai bank. Banks forecast Bitcoin post halving impact. Di sini dikatakan bahwa para crypto investor di sini seperti kita-kita, termasuk saya yang plankton di sini, akan menyaksikan, witness the halving of Bitcoin, guys. Jadi global banks di sini percaya bahwa ke depan ini harga Bitcoin itu sudah terbatas dan udah price in, jadi udah top ini. Jadi meskipun dia akan tetap tinggi, dia sudah tidak bisa lagi diharapkan untuk naik lebih tinggi lagi dari itu, sahabat Black Cuan. Apakah kalian percaya dengan JP Morgan, Deutsche Bank, analis di sini yang tidak ekspektasi mereka ini bahwa harga Bitcoin akan naik pasca halving di sini atau post halving di sini, sahabat Black Cuan? Coba kalian tulis komentar kalian di sini, seperti apa kalian melihat ataupun opini pribadi kalian mengenai post halving Bitcoin ini. Karena yang kita lihat ini memang harga turun sebelum halving itu terjadi, sahabat Black Cuan. Terutama tadi pagi sempat Bitcoin itu di 59.000 dan dia terjadi kenaikan lagi. Oleh karena itu, pertanyaannya di sini, apakah mereka ini benar-benar membuat market ini takut? Why has Bitcoin fallen? Guys, kenapa dia turun? Salah satu alasan yang saya temukan beberapa waktu belakangan ini, atau yang saya baca ya, Bitcoin price div ini menjelang halving itu terjadi penurunan. Salah satunya adalah slow dari ETF inflow. Dana yang masuk ke dalam ETF ini mulai berkurang, bahkan 1 minggu sebelum ini terjadi halving ya, sahabat Black Cuan, sudah mulai berkurang. Dan pertanyaannya adalah, apakah mereka setelah ini akan menjual habis-habisan, sementara pembelian mereka itu di atas banyak, yang di atas harga sekarang itu mereka banyak membeli, sahabat Black Cuan. Kemudian apabila kita melihat juga dari chart di sini yang per 1 hari di sini untuk harga Bitcoin, yang bagian atas ini ya, yang merupakan resisten di sini, we are so back. Kemudian it's so over, guys. It's so over. Kalau kita perhatikan di sini, yang menarik di sini apabila sahabat Black Cuan coba lihat dengan teliti, ketika Bitcoin di drop di sini turun dia, apa yang terjadi selanjutnya adalah di bawah level 60.000 di sini terjadi strong buyers yang masuk di sini. Ada pembeli yang masuk besar. Kemudian yang terjadi adalah wick yang besar di sini. Jadi wick yang panjang ini merupakan pembeli-pembeli yang tidak menginginkan harga Bitcoin itu turun di bawah level 60.000. Yang kedua juga terjadi hal yang sama. Dia turun juga di sini, tetapi langsung terjadi wick yang panjang juga di sini. Termasuk yang terakhir kali ini level kita beberapa hari belakangan ini, ketika Bitcoin turun, lihat, pembeli masuk lagi. Kemudian di sini, di bagian ini, pembeli masuk lagi. Dan kali ini, sahabat Black Cuan, ini per 19 April, hari ini adalah pembeli yang masuk di sini. Menurut kalian, apakah ini permainan dari para paus yang membuat kita masuk ke dalam jebakan Batman di sini? Coba kalian jawab di kolom komentar. Saya ingin tahu pendapat kalian di sini, sahabat Black Cuan. Kemudian dari Marty Party yang paling menarik di sini adalah dia katakan volatilitas dari Bitcoin ini disebabkan oleh extreme leverage market gambling. Jadi memang yang main-main di leverage ini masuklah, kita bilang ya seperti itu, masuklah yang besar-besar, terutama masuk dalam kategori seperti gambling.
Dan dalam hal ini, yang paling banyak itu permainan itu dilakukan di Binance, yang merupakan global exchange yang tidak diregulasi lagi oleh Amerika. Seperti saya kutip dari Marty Party di sini. Oleh karena itu, spot market ya, buying dan selling di spot market itu memang terjadi, tetapi tidak mempengaruhi harga si Bitcoinnya. Jadi untuk sementara ini leverage itu yang besar sekali pengaruhnya. Dan sahabat Black Cuan, BitMEX guys, BitMEX ini datang dengan leverage sampai 250 kali. Dan ini mereka berikan di Bitcoin Perpetual Swap. Kalau katanya mereka sih ini untuk memberi benefit ya, to benefit traders amid halving volatility. Jadi bagi para pecinta leverage trading, ini merupakan daya tarik yang diberikan oleh BitMEX. Bayangkan 250 kali kita bisa kaya, ini kaya bener-beneran kaya. Tapi kalau mau rugi, rugi habis-habisan. Ini gulung tikar, jual baju, jual celana, semua ini kalau kita rugi ya di sini. Tapi kalau kita kayanya, minta ampun juga kayanya di sini sahabat Black Cuan. Dan dari hal ini juga kita bisa melihat leverage crypto traders ini kena hantam cukup keras. 872 juta dolar terlikuidasi hanya dalam waktu 1 hari di tengah penurunan harga Bitcoin. Jadi yang pasang long ini pada April 12 ya, dari harga 71.000 Bitcoin ini turun, itu langsung dia sikat di sini. Bahkan sampai 65.000 dia turun di sini. Dan hanya dalam waktu 24 jam saja leverage ini memangkas ya. Memangkas di sini dengan total 871,88 juta dolar. Dan per 18 April kita melihat di sini hampir 90 juta juga terlikuidasi dalam 24 jam terakhir. Sahabat Black Cuan, sekarang ini yang ditunggu adalah kalau yang longnya sudah disikat habis di sini, atau mungkin ya mereka masih ada banyak yang long di situ. Akan tetapi yang berikutnya ini yang menarik sahabat Black Cuan, karena ada 3,4 billion. 3,4 billion sekarang ini yang short. Dan apabila Bitcoin naik ke level 72K, ini akan kena sikat ini 3,4 billion. There is a big squeeze imminent, guys. Selanjutnya di sini ada Peter Schiff. Peter Schiff menyatakan bahwa ada perang kali ini, kemudian harga emas naik 1,6%, kemudian Bitcoin tumbang 4%. Ini per 19 April juga. Jadi tumbangnya Bitcoin ini 4% ke level 61K. Pertanyaannya di sini adalah which one is a safe haven and which one is highly speculative digital token? Yang mana yang merupakan aset yang aman ketika terjadi financial instability, Bitcoin atau emas? Dalam hal ini karena kita berada di era digital, saya kira ya pasukan BTC dong di sini. Itu opini saya dalam hal ini, karena kalau kita membandingkan versusnya ya emas dengan gold di sini, coba kalian perhatikan. Yang menarik ini dari Bitcoin Magazine Pro. Ini daftar riwayatnya dari Geopolitical Event, guys. Kalian bisa perhatikan di sini. Kalian boleh screenshot di sini. Ini harga dimulainya itu 93 dolar di tahun 2013 tersebut, kemudian harga nutupnya itu di 137. Perubahannya itu ada 47%, sementara emas pada saat itu minus 7,5%. Menurut kalian, dari rangkuman data sekilas yang banyak ini, yang mana yang lebih aman dan lebih menguntungkan ketika kita menyimpan dalam waktu yang long terms banget? Kalau di dalam short terms wajar, saya setuju sama Peter Schiff itu kalau dalam short terms, tetapi di dalam long terms, saya kira orang-orang yang menyimpan di Bitcoin ini jauh lebih menguntungkan daripada menyimpan di emas untuk momen-momen kita sekarang ini, sahabat Black Cuan. Dan kalau kita perhatikan juga di sini mengenai perubahan harga ya, sekarang ini Bitcoin sudah berhasil dia rebound di sini ke 65 tadi itu sempat ya. Sekarang ini berada di 64.200-an dolar. Sahabat Black Cuan, inilah bagian menarik dari kita berinvestasi di kripto ini karena volatilitas itu luar biasa. Luar biasa volatilitas si Bitcoin ini. Kemudian kalau kita perhatikan juga di sini dari volatilitas yang sudah terjadi itu, sekarang ini sahabat Black Cuan,
traders ini sudah mulai bet ke Bitcoin akan rebound setelah 1,5 billion yang disapu. Yang disapu ini adalah para leverage tersebut, sahabat Black Cuan. Dan mereka sekarang ini mulai menjadi more optimistic for the second part of the year, guys. Jadi untuk tahun ini, bagian kedua tahun ini, 6 bulan ke depan yang akan kita lihat ini, sahabat Black Cuan, itu akan menjadi bagian yang menarik dari pasar ini. Sementara itu harga Bitcoin turun, guys. Mr. 100 sibuk membeli Bitcoin, terutama di bagian dip-dipsnya. Lalu siapakah Mr. 100 ini? Itu adalah pertanyaan yang dari beberapa bulan lalu kita pertanyakan ya. Kita bertanya-tanya atau kita wondering. Di sini ada yang bilang kalau dia ini bagian dari BlackRock, tetapi dari Cointelegraph di sini dikatakan bahwa nope, Mr. 100 ini bukan bagian dari US ETF atau bagian dari BlackRock secara spesifik. Di sini ada yang mengatakan bahwa ini adalah nation, ini adalah state yang belanja. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ini adalah exchange yang belanja, tetapi unik, dia selalu membeli 100 Bitcoin. Jadi ordernya itu selalu 100. Maka dia disebut Mr. 100. Apabila sahabat Black Cuan yakin atau sudah meriset ya, atau tahulah identitas si Mr. 100 ini, coba kalian komen di kolom komentar. Yang jelas dia bukan Mr. Loman. Untuk sahabat Black Cuan yang mengikuti kita sejak tahun kemarin pasti tahu siapa Mr. Loman. Yang jelas ini bukan Mr. Loman, oke? Kemudian sahabat Black Cuan yang berikutnya di sini adalah hal yang menarik dari IMF ini yang merupakan anti Bitcoin dan berubah dia menjadi skeptical. Kemudian seiring waktu berubah lagi menjadi netral sekarang ini. Dan dia menyatakan bahwa Bitcoin ini merupakan necessary financial tool for preserving wealth amid financial instability, guys. Jadi di dalam keadaan finansial yang tidak stabil, perang segala macam sekarang ini, atau dalam situasi geopolitik yang tidak menentu. Jadi kalau kita bayangkan ini terjadi perang nih. Jadi kita warga di sebuah negara yang terjadi perang, kemudian kalau kita simpan emas, bayangkan emas kita besar gitu kan. Ya kita gimana bawanya? Seperti itu sih logikanya ya. Salah satu bagian dari keuntungan memegang Bitcoin, sahabat Black Cuan. Jadi Bitcoinnya kita simpan di wallet, ya kita bisa taruh di kantong, kita bisa kabur atau keluar dari situasi perang seperti itu cepat. Kemudian sahabat Black Cuan, apabila kalian memperhatikan untuk Bitcoin dengan time frame yang 1 bulan, ini saya kutip langsung dari Reg Capital di sini, yang menarik adalah Bitcoin ini sering sekali terjadi konsolidasi ataupun ada sedikit retrace di sini sebelum akhirnya Bitcoin ini melanjutkan trennya. Dan terakhir, penutup video kali ini, sahabat Black Cuan, apakah ini harga sudah bottom atau kita ini sudah very close now to the bottom, guys? Don't get fooled. Saya akan senang sekali apabila sahabat Black Cuan berbagi insight di sini atau pandangan kalian mengenai bottom ataupun di harga berapa bottom dari Bitcoin ini. Dan sekian video kali ini sahabat Black Cuan. Sampai jumpa lagi di update yang berikutnya. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.